Vespa udah ganteng, tapi kok masih salah milih ban? Dan ini dia kesalahan anak Vespa saat milih ban. Bersama gue Juragan L, gue bakal ngejelasin kesalahan apa aja yang anak Vespa lakuin saat memilih ban. Nah, kesalahan yang pertama itu adalah salah memilih ukuran ban. Banyak banget ya anak Vespa yang salah memilih ukuran ban. Tapi nih, untuk lebih jelasnya, ketika Vespa lu Super atau Sprint, itu enaknya pakai 3.00. Kenapa? Agar tidak mentok di bagian rengkes belakang. Tapi menurut gua, yang paling enak itu, bannya itu diseling, yaitu ada di depan itu 3.00 dan di belakang 3.050. Tujuannya agar apa? Agar saat handling dan maneuvering, itu kalian jauh lebih enak lagi. Karena seperti kita ketahuin, ketika ban depan makin kecil, berarti untuk nikungnya itu jauh lebih enak. Dan ban belakang kenapa jauh lebih besar? Agar beban kalian itu jauh lebih enak ketika kalian membawa beban lebih berat. Seperti boncengan atau membawa kerak telur. Ngapain membawa kerak telur? Nah, ini seperti contoh yang gue kasih lihat. Yang ini adalah 300 dan yang ini adalah 3.050. Jadinya paling enak banget itu disilang agar kalian mendapatkan performa ban yang jauh lebih gurih lagi. Nah, kalau untuk ban yang gue pakai ini adalah 3.00, jauh lebih ringkas. Jadinya ketika maneuvering itu jauh lebih enak. Tapi sayangnya ban belakang gue itu 3.00 juga. Dan gue nanti bakal upgrade pakai yang 305 agar gue handlingnya jauh lebih enak lagi. Oke, mungkin gitu aja. Bakal dilanjutin lagi sama temen gue yang satu ini. Nah, yang kedua adalah salah memilih tipe ban atau tipe ulir bannya sendiri. Karena seperti yang kita tahu ya, ban itu memiliki beberapa tipe ulir. Jadi kalian harus menyesuaikan kebutuhan dan penggunaan Vespa teman-teman sekalian gitu. Kalau untuk harian, teman-teman bisa menggunakan tipe ban yang ulirnya seperti ini nih. Ulirnya standar, jalur airnya juga banyak, jadi cocok banget untuk digunakan sehari-hari. Jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu licin juga. Karena kan penggunaannya butuh sehari-hari. Atau yang sudah terpasang seperti yang ada di Vespa ini nih. Kelihatan kan? Nah, ulirnya seperti ini kalau untuk kebutuhan yang sehari-hari atau penggunaan standar lah ya. Kalau teman-teman ingin penggunaannya yang racing-racing dan Vespanya itu jarang banget keluar. Keluarnya cuma weekend doang, Sabtu atau Minggu, cuma buat San Mori dan pengen ngetes mesin. Ban yang cocok adalah tipe yang seperti ini. Memang secara ulir dia tidak penuh, tidak banyak. Tapi ban tipe ini tuh sangat lengket di aspal. Jadi teman-teman kalau mau ngebut, mau cornering, itu bannya sangat nempel. Jadi ban tipe ini, ulir-ulir yang seperti ini cocok banget buat karakter berkendara yang agresif dan juga kebut-kebutan. Asal kebut-kebutnya jangan ngasal ya. Gimana tuh? Kebut tapi jangan ngasal. Tetap patuhi peraturan lalu lintas. Lebih baik sih kalau ngebut di sirkuit aja ya, jangan di jalan. Tapi saran ban yang tepat adalah kayak gini. Yang ulirnya sedikit dan dia lebih nempel alasannya di aspal. Lanjut. Tapi kan penggunaan itu kan banyak banget nih. Semua medan tuh kan gak sama. Ada yang buat harian, ada yang buat ngebut-ngebut. Ada gak kalau yang buat di tanah? Oh, tentu ada dong. Kalau Vespa teman-teman ada di Gunung Bromo atau di banyak melewati jalan-jalan yang tidak beraspal ya, gravel gitu, jalan-jalan yang cukup hancur ya, nggak enak untuk dipakai ngebut gitu. Tapi buat traksinya tuh biar lebih oke adalah ban yang ulirnya seperti ini. Nah, ban-ban seperti ini sangat cocok untuk jalan-jalan gravel alias jalan-jalan yang jarang sekali ada aspal. Kenapa? Karena traksinya lebih gigit. Karena kan kalau aspal itu kan rata kan. Kalau gravel itu banyak bebatuan, banyak pasir, jadi cenderung lebih licin kalau menggunakan ban yang alurnya tuh atau ulirnya tuh standar. Jadi kembangannya tuh besar-besar, terus jalur airnya banyak. Karena untuk meningkatkan traksi motor dan ban ke jalanan. Bukan aspal ya, karena kan belum tentu aspal, karena gravel. Jadi ban ini sangat cocok untuk teman-teman gunakan di Vespa teman-teman yang lokasinya itu banyak sekali jalan-jalan gravel dan minim jalan aspal. Jadi buat teman-teman, kira-kira ban mana yang cocok untuk Vespa teman-teman? Yang racing kah? Yang slick seperti ini? Yang gravel seperti ini? Atau cuma penggunaan harian? Komen aja di bawah. Lanjut, ada penjelasan dari mas-mas selanjutnya. Nah, lanjut yang ketiga nih. Menurut gue sih penting nggak penting, tapi menurut gue sangat penting. Buat kalian yang suka kenyamanan, kalian harus perhatikan tekanan angin ban. Nah, ternyata depan dan belakang tekanan angin ban itu berbeda loh. Jadi nggak asal pilih-pilih aja. Nah, untuk tekanan angin depan itu direkomendasikan dari 24 sampai ke 26 untuk tekanan ban angin depan. Gunanya agar apa? Agar kalian saat menghajar lubang itu kalian tidak terlalu jeduk
Nah, seperti itu. Nah, untuk ukuran ban belakang, kalau kalian sendiri, itu di 30 sampai di 32. Sedangkan kalau ketika kalian boncengan atau membawa alat-alat yang berat di belakang, itu di kisaran 32 sampai 34. Tujuannya agar apa? Agar ban itu tidak mudah kempes. Jadi fungsinya bannya jauh lebih keras agar tidak tertancap ujung benda yang tajam. Mungkin itu aja, kita bakal ngebahas lanjut yang keempat. Nah, lanjut ke yang keempat nih. Tadi kita udah ngebahas tipe ban dan juga angin yang sangat penting. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan kebutuhan dan keperluan teman-teman dalam menggunakan ban. Jadi, menggunakan ban yang belang itu juga harus menjadi perhatian ya. Jadi harus sama depan dan belakang. Yaitu kembangannya. Kalau teman-teman depannya seperti ini, nih, ini kan tipe ban yang cocok untuk aspal kan. Ini cocok banget nih untuk aspal. Jangan dicampur yang belakangnya pakai ban yang ulirnya kayak gini. Karena traksinya beda. Apalagi teman-teman sering berada di aspal. Misalnya teman-teman penggunaan harian, terus pengen ngebut-ngebut. Kalau pakai ban yang ini untuk yang depan, ini cocok banget. Tapi untuk yang belakang pakai yang ini, itu nggak cocok. Kenapa? Karena untuk gripnya, ini tuh nggak cocok nih. Ini tuh untuknya cocoknya tuh untuk gravel. Jadi nggak nempel untuk di aspal. Sedangkan motor-motor sekarang tuh rata-rata yang muter itu kan bagian belakang ya, ban roda belakang. Jadi traksinya itu harus sama seperti ban yang kayak gini. Tipenya harus sama, ulirnya harus sama, biar handling teman-teman itu nyaman dan juga aman. Karena kalau misalnya kembangannya beda, otomatis traksi dan kenyamanan juga beda. Karena ban itu memang harus sama depan dan belakang. Kalau ban depannya kayak gini, belakangnya juga harus kayak gini. Kalau ban belakangnya kayak gini, depannya juga harus sama. Jadi nggak boleh belang. Tapi boleh kan beda-beda? Boleh sebenarnya, asal ulirnya sama dan kebutuhannya sama. Karena penggunaan ban itu dicocokkan dengan medan-medan teman-teman yang sering teman-teman lewatin. Contoh, kalau misalnya ban aspal, ya cocoknya ulir-ulir aspal. Atau kalau misalnya medannya gravel, itu cocoknya untuk ban-ban gravel. Jadi nggak boleh belang, karena traksi ban itu beda-beda dan keperluan ban itu beda-beda. Serta kemampuan ban dalam menahan bobot juga harus diperhatikan. Kalau jalan-jalan aspal mah kayaknya nggak terlalu berat ya bobotnya ya. Kalau boncengan pun masih oke lah. Karena ban untuk aspal ini kan kalau aspalnya panas kan lengket tuh. Jadi enak banget untuk ngegrip. Buat jalan-jalan tuh enak. Tapi kalau misalnya pakai yang kayak gini, ya nggak bisa nempel. Karena ulirnya aja renggang-renggang kayak gini tuh. Ini cocoknya buat jalan-jalan gravel. Jadi dicocokkan juga dengan ulirnya, itu sangat penting demi kenyamanan dan keamanan teman-teman dalam berkendara. Dan yang kelima atau yang terakhir, jangan tergiur harga yang murah. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, atau teman-teman malah nggak tahu, kalau ban itu punya masa produksi atau tanggal produksi. Nah, ban yang baik itu adalah ban yang tanggal produksinya itu tidak terlalu lama saat teman-teman beli. Misalnya, kalau sekarang itu tanggal 5 bulan Mei misalnya, tahun 2026, teman-teman masih bisa tuh beli di tanggal sebelum bulan Mei, kayak misalnya di bulan April di tahun yang sama. Kalau misalnya teman-teman beli ban yang misalnya tahun pembuatannya di tahun 2024, itu sayang banget, walaupun harganya murah, karetnya tuh akan jadi getas-getas. Terus gimana sih cara mengetahui ban produksi itu di mana? Ada di mana tuh letaknya? Di sebelah mananya? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman datang ke tempat ban, terutama ke juragan ban, teman-teman langsung lihat aja nih di tanggal produksinya. Ada di sebelah. Nah, di sebelah sini. Dia ada satu angka-angka kecil di sebelah sini. Ini ada 4 dan 6 terus 2025. Nah, ini berarti ban ini diproduksi di minggu 46 di tahun 2025. Jadi bulan apa tuh? Nggak terlalu jauh lah dari sekarang, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya tuh di tahun 2023, pembuatannya di 2023, baru beli sekarang, itu sayang banget. Kenapa? Karena walaupun bannya masih baru, karetnya itu udah melemah. Karena kan karet itu kan pasti akan getas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli tahun 2023 di tahun 2026, takutnya cuman sampai setahun atau 2 tahun, jadi nggak awet, buang-buang uang kan. Sedangkan harga ban itu nggak ada yang turun, maksudnya stabil aja. Pembuatannya 2023 sama harganya kayak sekarang, kayak pembuatan 2026. Jadi pastikan teman-teman harus detail dalam membeli ban, karena ban itu kan salah satu komponen motor yang harus sering diganti dan harus sering diperhatikan. Karena kalau bannya nggak aman dan nggak nyaman, otomatis berkendara teman-teman itu akan terganggu dan bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi ada baiknya
diperhatikan ketika membeli. Terutama ketika teman-teman datang ke tempat ban. Tapi kalau misalnya teman-teman datang ke Juragan Ban, udah pasti bannya baru semua. Tahun pembuatannya juga baru, jadi nggak usah khawatir. Kalau teman-teman nggak percaya, datang aja ke sini dan silakan cek sendiri. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Ada nggak kesalahan-kesalahan yang teman-teman sering lakukan? Nah, bener banget. Jadi kesalahan-kesalahan itu sebenarnya bisa diminimalisir kalau teman-teman udah tahu. Nah, kalau yang belum tahu, silakan nonton konten ini biar jadi lebih tahu juga. Ternyata ada beberapa hal yang wajib dan perlu banget diperhatiin ketika memilih ban. Karena biar bagaimanapun, ban ini wajib banget perlu diganti. Salah satu komponen yang paling penting nih buat diganti, Juragan. Bener banget tuh Juragan Ebe. Ya. Nah, menurut teman-teman nih, ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang belum kita ucapkan tadi, Ben? Betul banget. Kalau misalnya belum, silahkan komen di kolom komentar. Teman-teman yang masih bingung untuk mencari ban dan gimana sih cara menanggulangi kesalahan-kesalahan tersebut yang tadi udah kita ucapkan, silahkan aja datang ke Juragan Ban Motor. Karena Juragan Ban Motor, Ban aman terjamin, gas terus. makin yakin.